Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Anggit. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Sepertinya hari pagi yang sangat cerah ini semuanya semangat ya. Coba kalian lihat bawah meja kalian, samping kanan kiri, apakah masih ada kertas atau sampah? Kalau ada, diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Ati, di bawah meja kamu masih ada botol minuman itu, Ti. Diambil Iya, dulu. Bu. Tadi itu makan bareng Judika, minum bareng Judika, Bu. Ya itu Judika biasanya buang sembarangan itu, Bu. Iya, diambil ya. Judika tadi nggak piket. Ya, sekarang sudah bersih semuanya. Untuk setiap hari itu dibiasakan untuk piket kelas karena kebersihan sebagian dari iman. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan absen kalian ya. Untuk yang pertama, Judika hadir tidak? Hadir, Bu. Yang kedua, Ati. Hadir, Bu. Benyamin. Ada pergi ke hutan, Bu. Benyamin itu sering sekali tidak masuk sekolah ya dia? Iya, Bu, dibawa orang tua, Bu. Oh iya, selanjutnya Hesti. Hadir, Bu. Iva. Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Yusepina. Hadir, Bu. Maria. Hadir, Bu. Istik. Hadir. Nani. Oh iya, berarti hari ini yang tidak masuk cuma Benyamin ya. Agar pagi ini kalian lebih semangat dan nasionalismenya lebih terlihat, untuk mengawali pembelajaran PKN pada pagi ini kita menyanyi bersama ya. Kita nyanyi Berkibarlah Benderaku. Ya, bisa dipimpin oleh Ati sebagai dirijennya. 1, 2, 3. Majulah, majulah, menang. Oh iya, sudah selesai. Bagus sekali suara kalian. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Masih ingatkah materi yang Ibu jelaskan kemarin? Masih, Bu. Pembentukan BPUPKI. Iya. Perumusan dan penetapan Pancasila, Judika. Judika, kenapa kamu tidak perhatikan Ibu kemarin? Adakah yang masih ingat mengenai materi minggu lalu, anak-anak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Materinya tentang apa, Judika? Perumusan dasar negara, Bu. Ya, materinya mengenai pembentukan BPU PKI. Ya, benar sekali. Dibiasakan setiap malam itu harus belajar dan menjadwal pembelajaran untuk besok ya anak-anak, biar bisa siap untuk belajar. Untuk selanjutnya, Ibu mau membahas mengenai norma. Untuk kompetensi dasar dan indikator dari norma, yaitu menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya menunjukkan rasa syukur atas keberagaman norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini mengenai norma. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan dengan menonton video, peserta didik diharapkan dapat menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat serta sanksi dari pelanggaran norma. Untuk selanjutnya, apakah kalian mengetahui norma itu apa, Judika? Pernah dengar, Bu? Apa? Ada yang tahu norma itu apa? Aturan
Peraturan, Bu. Ya, norma itu adalah peraturan. Sebelum Bu Anggit melanjutkan materi mengenai norma, Ibu akan bacakan peta konsep mengenai norma. Norma itu berdasarkan sumbernya ada 3, ada 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berdasarkan daya pengikatnya ada cara, kebiasaan, dan tata kelakuan serta adat istiadat. Berdasarkan bentuknya itu tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Didengarkan Ibu ya, Nduk ya. Untuk kelompok 1 itu Judika, Maria, Yosepina bisa ditulis. Untuk kelompok 2-nya ada Nani, Iva, Benyamin. Untuk kelompok 3-nya itu ada Novia sama Ati, dan kelompok 4 itu ada Istik sama Hesti. Apakah sudah ditulis? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau meminta kalian untuk mengamati gambar di bawah ini. Gambar ini itu gambar apa, Iva? Yang pertama? Yang pertama itu ada siswa yang sedang berjabat tangan kepada ibu gurunya, Bu. Pintar sekali. Kalau siswa berjabat tangan kepada gurunya itu masuknya dalam norma apa, Iva? Kesopanan, Bu. Pintar sekali. Beri tepuk tangan sama Iva. Untuk yang selanjutnya, gambar sampingnya coba Istik. Itu gambar apa? Orang lagi minum minuman keras, Bu. Oh iya, kalau orang lagi minum minuman keras itu termasuk pelanggaran norma apa, Istik? Norma hukum, Bu. Oh iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Istik. Untuk selanjutnya, gambar nomor 3, itu Judika. Gambar apa itu? Ada Atik yang sedang menyeberang, Bu. Iya, Itu benar sama Judika, Bu, sekali. nyatanya. Itu Atik, Judika, sama Benyamin ya. Itu termasuk dalam norma apa? Mematuhi peraturan lalu lintas? Norma hukum, Hukum, Bu. Bu. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Judika. Selanjutnya, kalian Ibu bagi kelompok diskusi. Untuk kelompok yang pertama tadi sudah dicatatkan keempat kelompoknya. Untuk kelompok pertama mengenai pengertian norma, kelompok kedua macam-macam norma, kelompok ketiga akibat pelanggaran norma, kelompok keempat tujuan norma. Ini bisa kalian cari pada buku paket dan modul. Bawa semua kan buku paket dan modulnya? Bawa, Bu. Ya, untuk ketua kelompoknya silahkan mengambil LKPD ke depan. Perwakilan saja. Sudah ya, LKPD-nya sudah diambil? Sudah. Sekarang kalian amati gambar di depan ini. Ini kira-kira gambar apa? Bisa dijelaskan di LKPD tersebut. Bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya kalian amati video yang Ibu putar ini. Ini video mengenai apa? Apakah terdengar anak-anak? Tidak, Bu. Kecil sekali, Bu, dari belakang. Iya, sebentar. Sudah ya, kalian sudah mengamati video yang Ibu berikan tadi. Untuk selanjutnya, ada yang bisa mempresentasikan salah satu kelompok dari materi yang Ibu kasih tadi? Ada yang sudah jadikah? Kelompok 2 sudah, Bu. Oh, kelompok 2 sudah.
Kelompok 2, kelompoknya Nani, Iva, sama Benyamin ya? Ya, Bu. Silahkan dipresentasikan ke ya, depan. ketuanya Nani yang maju ya, Bu. Bagaimana? Maju bareng-bareng, Bu. Iya, maju bareng-bareng, bareng-bareng. diperkenalkan kelompoknya. Ya, mulai langsung ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang macam-macam norma yang ada di Indonesia. Yang pertama, norma agama. Norma agama ialah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Norma agama merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contohnya, pelaksanaan norma agama yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan yaitu aturan yang disepakati bersama tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas. Kemudian yang keempat, norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan resmi negara, yaitu lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk mentaati. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok yang lain. Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan nanti. Berikan contoh pelanggaran norma agama. Langsung dijawab ya sama Nani. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi, contoh dari pelanggaran norma agama adalah minum minuman keras, judi, dan mencuri. Itu, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya, silahkan. Yosepina. Apa pentingnya norma hukum untuk kelompok 2? Silahkan dijawab, Iva. Ya, pentingnya norma hukum karena norma hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan resmi negara, yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Sudah Iya, jelas, Sep? benar sekali. Sudah, bagus Pak. sekali diskusi dari kelompok 2 ini. Silahkan ditutup salah satu. Iya, Bu. Kesimpulan hari ini adalah norma adalah aturan atau kaidah untuk bertingkah laku. Macam-macam norma ada 4, norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Terima Ya, kasih. terima kasih Judika. Silahkan diskusinya ditutup dulu. Iva aja. Nani. Oh iya, demikian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bagus sekali presentasi dari anak-anakku, sudah sangat pintar sekali ya. Di sini Ibu sedikit menyinggung materi mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Faktor penyebab pelanggaran norma itu adalah proses sosialisasi tidak sempurna, pengaruh lingkungan, dan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, akibat pelanggaran norma dalam masyarakat, itu yang pertama karena hubungan antara kelompok masyarakat, yang kedua perubahan kepribadian pada individu seperti timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Tujuan norma yaitu menjadi pedoman dasar arahan dan tata tertib bagi anggota masyarakat di mana norma itu berlaku agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Fungsi norma yaitu yang pertama menciptakan kenyamanan, kemakmuran, serta kebahagiaan anggotanya. Yang kedua menciptakan keselarasan hubungan bagi setiap anggotanya.
Sedangkan macam-macam norma itu yang pertama ada norma agama, yaitu peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan yang dijalankan masyarakat. Yang ketiga norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan atau perbuatan segolongan manusia. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum itu peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Jadi kalau anak-anakku sekalian ini melanggar peraturan hukum, pasti ada sanksi yang tegas dari negara. Adakah yang sudah pernah melanggar peraturan hukum di sini? Judika, Bu. Kenapa Judika? Tidak pakai helm, sekolah bawa motor, masih SMP, Bu. Aduh, Judika kalau masih SMP itu lebih baik diantar dulu ya sama Bapak. Soalnya kan masih bahaya, masih kecil itu belum diperbolehkan naik motor, Nak. Iya, Bu. Selanjutnya, norma berdasarkan daya pengikatnya itu ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Sumber norma itu, norma agama itu dari Tuhan. Tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat, sanksinya dosa. Yang kedua, kesusilaan hati nurani, keharmonisan hubungan manusia, dan penyesalan. Untuk selanjutnya, kesimpulannya bisa dibacakan, Judika, kesimpulan hari ini? Bu, kesimpulannya hari ini adalah norma adalah aturan kaidah dalam bertingkah laku. Kemudian macam-macam norma itu ada 4, ada agama, ada kesusilaan, hukum, dan kesopanan, Bu. Iya, pintar sekali. Berarti untuk materi norma pada pagi hari ini sudah selesai ya. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu mengenai norma yang berlaku di masyarakat? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Tidak, Bu. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas individu sebagai PR kalian di rumah agar kalau malam itu ada kegiatan, tidak bermain HP terus ya. Coba ini nanti dikerjakan untuk pertemuan Ibu minggu depan bisa kita nilai dan dicocokkan sama teman-teman yang lain. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Jelas. Berarti cukup sekian pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menyerap ilmu dari yang Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa dulu sama ketuanya. Mari teman-teman kita berdoa, doa dimulai. Selesai.